Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali, beriktikaf kembali ya, setelah kita menjalankan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita ini dengan taklim yang insya Allah masih melanjutkan pembahasan tentang fikih sholat. Meskipun kesempatan-kesempatan yang telah lalu kita telah membahas secara rinci dan panjang, tetapi ternyata nggak cukup simple, tidak cukup hanya dijelaskan dengan tempo waktu yang secepat itu. Karena memang ternyata sholat ini banyak pernak-perniknya, banyak aturan-aturannya, dan juga perlu kita ketahui bahwa memang ulama sebegitu perhatian terhadap sholat ini, Pak, sehingga kalau kita buka kitab-kitab ulama, salah satu bab tertebal biasanya adalah bab sholat. Meskipun sholat itu setiap hari kita laksanakan, alhamdulillah, begitu ya. Tetapi ternyata ulama begitu intens di dalam menjelaskan hal itu. Ya, bahkan banyak hal yang mungkin sudah kita sering laksanakan, tetapi kita sendiri belum terlalu paham. Kenapa kok kita melakukan itu? Dalilnya apa? Apakah ulama mengatur itu? Apakah di dalam syariat ada aturan tentang hal itu? Gitu, ya. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Tak lupa salat serta salam kita sajikan dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita telah membahas masalah Al-Fatihah, ya. Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Tentu kita tahu bahwa hukumnya adalah wajib, gitu ya. Jumhur ulama mengatakan rukun, tetapi mazhab Hanafi mengatakan wajib. Sehingga kalaulah yang dibaca di dalam sholat itu kok bukan Al-Fatihah, loncat langsung setelah membaca doa iftitah, langsung baca kuliah atau langsung baca Anas, baca Al-Fatihah, itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah hukumnya sah. Karena memang di dalam ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, Al-Quran bisa apa saja, Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran gak cuma Al-Fatihah, sehingga baca apapun silakan. Nah, itu pandangan mazhab Abu Hanifah. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya tanpa ada membaca Al-Fatihah. Nah, kemarin sudah kita bahas yang wajib siapa, apakah imam wajib? Tentu wajib. Tapi kalau makmum bagaimana? Bagaimana kalau sholatnya yang jahar, sholat zuhur, ya, yang sir seperti sholat zuhur atau yang jahar seperti sholat maghrib? Ini kan ada dua kepentingan. Satu mendengarkan imam, satu membaca Al-Fatihah. Mana yang lebih didahulukan? Nah, kemarin sudah kita bahas secara detail, Pak, ya. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bahwasanya membaca surah Al-Fatihah ini wajib dilakukan secara komplit. Ayat Al-Quran ada berapa? Ayat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7 ya, Pak, ya. Ayat pertamanya apa? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut satu riwayat. Tapi riwayat yang lain
Bismillah itu bukan ayat pertama, Pak. Bukan ayat pertama dari surat apapun. Bismillahirrahmanirrahim kalau kita buka di mushaf, ya, itu pasti ada di setiap awal surat, kecuali satu surat. Surat apa, Pak? At-Taubah atau Barokah, begitu ya. Di luar itu pasti di awal Bismillah. Dan di semua surat selain Al-Fatihah, Bismillah itu tidak dikasih angka 1. Dia bukan ayat dari surat-surat itu, kecuali di Al-Fatihah menurut satu riwayat. Makanya nanti ulama pun berbeda pendapat. Memang baca Al-Fatihah itu ya harus komplit. Gak bisa kok, oh yang penting baca surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat, ya sudah. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali, Pak. Sah atau tidak sholatnya? Tidak sah, gitu ya. Meskipun 7 kali dan bacanya Al-Fatihah, benar. Tetapi harus dari awal sampai akhir. Syaratnya harus komplit. Yang pertama. Yang kedua, harus tidak boleh dijeda. Tidak boleh dijeda. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu tidak boleh di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah surat tersebut kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baca seperti itu, Pak. Nah, kemudian kita makmum posisinya, katakanlah si imam baca surat. Nah, kita kok suratnya enak nih. Suratnya apa nih? Kita mendengarkan dulu nih. Mendengarkan dulu sampai kurang lebih katakan imam sudah 3 atau 4 ayat gitu. Nah, baru kita melanjutkan Al-Fatihahnya kita. Nah, itu tidak boleh. Harus diulang dari awal lagi. Karena membaca Al-Fatihah harus langsung kalau dalam bahasa Arabnya itu mutataliyah, harus urut, berkesinambungan. Nggak boleh kok dipotong. Begitu ya. Kecuali satu, Pak. Kecuali kita potong dengan baca amin. Jadi katakanlah memang sebenarnya sebagai makmum kapan waktu membaca Al-Fatihah itu paling tepat setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Wa innahum 'alaihim waladdallin. Amin. Baru setelah itu makmum pada baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Gitu. Itu waktu yang paling tepat. Tapi kalaulah tarawih, Pak, biasanya tarawih itu imam balapan, Pak. Gitu ya. Entah mengejar apa, pokoknya balapan. Pokoknya mau 2-3 atau 11 rakaat jam 8 selesai. Pokoknya jam 8 harus selesai patokannya gitu ya. Mau 2-3 terserah Ustaz, mau 11 juga terserah Ustaz. Yang penting jam 8 selesai. Kan biasanya gitu, Pak. Akhirnya 2-3 kok jam 8 harus selesai. Padahal setengah 8 baru mulai kan gitu ya. Gimana caranya? Nah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim sampai amin gitu kan. Setelah itu baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cepet, Pak. Kira-kira selesai enggak baca Al-Fatihah kita di belakangnya? Kan enggak kan ya? Maka karena tahu imamnya bakalan cepet, sudah saya baca Al-Fatihahnya jangan nunggu imamnya amin. Tapi ya dari imam baca Al-Fatihah, saya sudah mulai baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah gitu. Nah, ternyata tetap sekencang-kencangnya makmum baca Al-Fatihah, Pak, tetap kalah senior sama imam. Kan gitu ya. Imam lebih cepat lagi. Jadi ketika kita ihdinas siratal mustaqim, imam sudah poin maghdubi alaihim waladdallin, akhirnya kita baca amin, padahal baru ihdinas siratal mustaqim. Nah, berarti kan terjeda, Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim, amin, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita sebagai makmum nih. Nah, kecuali yang seperti itu maka boleh. Tetapi di luar itu tidak diperbolehkan. Nah, katakanlah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terus keinget, tadi kunci kemana ya gitu kan ya. Perasaan tadi saya kantongin, jangan-jangan masih di motor ya. Waduh, kepikiran. Tapi dia berhenti bacanya. Udahlah pasain aja. Kan saya sholat masa nggak dijaga sih kuncinya sama Allah. Lanjut lagi Al-Fatihah, Pak. Nah, itu sudah nggak sah. Al-Fatihah harus urut dan harus langsung. Itu. Dan harus komplit. Nah, masalahnya komplit 7 ayat. Itu ayat pertama dari mana? Kalau ayat pertamanya
adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya berarti Bismillah harus dibaca. Tetapi kalau Bismillah itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, berarti tidak harus dibaca ya Pak ya. Bukan harus tidak dibaca. Itu dua hal yang berbeda. Tidak harus dibaca, bukan harus tidak dibaca. Nah ini, maka ulama pun berbeda pendapat terkait posisi Bismillah di dalam Al-Fatihah. Nah, salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat bermakmum kepada Rasulullah, wa Abi Bakar, dan kepada Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar, Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali. Ini Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang dia itu kaum Ansor. Kaum Ansor itu berarti penduduk mana Pak? Madinah asli. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu umurnya Anas bin Malik sekitar 10 tahun. Masih umur 10 tahun. Yang mana dulu para sahabat yang lain itu ngasih kepada Nabi. Nabi datang itu langsung dikasih hadiah banyak sekali. Ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih onta, ada yang ngasih apa segala macam, banyak yang ngasih. Nah, ibunya Anas bin Malik itu juga pengen ngasih. Tapi kebetulan Anas bin Malik ini kecil ibunya Anas bin Malik ini miskin Pak, nggak punya apa-apa. Akhirnya datang ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen menghadiahkan kepada engkau sesuatu, pengen mempersembahkan. Saya punyanya cuma anak saya ini kecil. Nah, tolong terima anak saya ini sebagai pembantu engkau, wahai Rasulullah." Makanya Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW, karena memang dihibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Udah Rasulullah, tolong dipasrahkanlah ini, silahkan dijadikan pembantu engkau. Kemudian sama Rasulullah didoakan supaya hidupnya Anas bin Malik ini berkah. Akhirnya umurnya Anas bin Malik itu Pak sangat panjang. Ya, karena berkah umurnya, berkah hartanya, berkah keturunannya, umurnya itu sampai bahkan mungkin 90 sekian, hampir 100 atau bahkan 100 tahun. Termasuk salah satu sahabat yang akhir wafat. Nah, makanya di dalam riwayat itu Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan Imam Anas, sahabat Anas bin Malik. Dikatakan seperti itu. Kemudian Imam Anas, sahabat Anas bin Malik ini punya putra atau anak itu sekitar 80 sekian. Punya anak sekitar 80 sekian. Kira-kira istri satu mungkin nggak Pak ya? Ya entah 2 entah 4 ya. Kayaknya 4 aja 80 lebih kayaknya juga enggak ya Pak ya? Berarti masa bisa lebih dari 4 sih Ustaz? Ya boleh, punya istri lebih dari 4 boleh nggak Pak? Boleh, asalkan tidak satu waktu Pak. Jadi yang satu pensiun, ganti yang lain. Nah gitu Pak ya, 4 istri ini ya, karena yang paling sepuh ini sudah mungkin sudah ya pensiun gitu ya, sudah katakanlah wafat duluan, kan tinggal 3 nih Pak ya, nambah 1 lagi, wafat lagi, nambah 1 lagi. Nah mungkin seperti itu. Sampai Anas bin Malik itu dikatakan sebagai sahabat yang akhir-akhir, salah satu ulama atau sahabat dari kalangan ulama dari kalangan sahabat yang akhir-akhir wafat, yang bertemu banyak sekali dengan para tabi'in. Oke, Anas bin Malik itu menangi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali. Fakanu yaftatihuna al-qira'ah. Mereka semuanya, Rasulullah dan 4 khulafaur rasyidin ini yaftatihuna al-qira'ah, membuka bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti baca bismillah atau tidak Pak? Baca bismillah atau tidak? Dalam redaksi ini kesimpulannya tidak membaca, atau bisa jadi membaca tetapi tidak didengar oleh Anas bin Malik. Oh berarti disir mungkin begitu. Wala yaquluna bismillahirrahmanirrahim, dan tidak membaca atau tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, tidak di awal surat dan juga tidak di akhir
surat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka nanti ada ulama yang mengatakan, oh bismillah bukan dari Al-Fatihah. Oke. Kemudian hadis yang lain. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah, salah satu ulama ahli hadis, rahimahullah, ulama ahli hadis tapi juga faqih, ulama ahli hadis dan juga dikenal sebagai ulama fikih. Ya walaupun 4 mazhab itu sebelum dia menjadi ulama fikih pastinya sudah menjadi ulama hadis. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ya meskipun kita kenalnya sebagai mazhab Hambali itu mazhab fikih, berarti Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama fikih. Kita kenalnya seperti itu. Tapi hafalan Imam Ahmad bin Hanbal adalah 1 juta hadis. Itu hafalannya. Dan guru atau salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau strata keilmuan nih, Imam Bukhari sama Imam Ahmad tinggian siapa Pak? Senioran siapa? Senioran Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Ibnu Khuzaimah faqad bana wa thabata. Kata Ibnu Khuzaimah telah ternyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Ternyata setelah dicari-cari riwayatnya oleh Ibnu Khuzaimah ini, ya, telah datang dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau membaca keras bismillahirrahmanirrahim di dalam shalah. Wa akhrajahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Darqutni fi sunanihi. Wa qala hadha hadithun sahihun wa kulluhum thiqat. Kata Ibnu Hibban, kata Abu Hatim, semuanya mengatakan bahwasanya wa rawahul Hakim fil Mustadrak ala sahih wa qala hadha hadithun sahih ala sahih Bukhari wa Muslim, bahwasanya Rasulullah di dalam suatu riwayat itu membaca bismillah dengan dikeraskan. Nah, jadi di satu riwayat memang Rasulullah membaca bismillah itu ya tidak terdengar bacaan bismillahnya. Bisa jadi memang tidak baca, bisa jadi dibaca pelan, tetapi di dalam riwayat yang lain Rasulullah itu membaca bismillah dengan kencang. Oke. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Ketika kalian semua membaca Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya bismillah adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Ulama sepakat Al-Fatihah ayatnya 7. Cuman ayat pertamanya apa? Itulah ulama yang berbeda pendapat. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, qad thabata an Abi Hurairah. Abu Hurairah itu juga salah satu ulama dari kalangan sahabat, ya, karena tidak semua sahabat itu adalah ulama. Jumlah sahabat berapa? Jumlah sahabat semuanya berapa? Kata sahabat Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan kurang lebih sekitar 115.000 sahabat orang. Sahabat itu 115.000 orang. Nah, nanti Imam Asy-Syatibi, Imam As-Suyuti mengatakan 135 ribuan orang. Di sekitar itu juga tidak bisa pasti Pak ya. Karena yang namanya sahabat itu Pak, yang penting menangi atau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sudah muslim dan wafat dalam keadaan juga muslim. Meskipun ketemunya itu cuma ya ibaratnya begini Pak. Ustaz, saya juga pernah ketemu dengan Imam Sudes. Di mana? Di Masjid Istiqlal. Kalau antum ketemu di Masjid Istiqlal? Iya, ketemu. Beliau lagi ceramah, saya di lantai 4 gitu. Itu sudah dikatakan ketemu. Ya kayak pas Haji Wada itu Pak, itu kan jamaahnya banyak sekali. Ya semuanya ketemu Nabi, tapi di antara para jamaah itu sudah disebut sebagai sahabat. Dan tidak semua sahabat itu adalah ulama. Tidak semua sahabat adalah ulama. Abu Hurairah salah satu ulama dari kalangan sahabat. Ya tentu kalau sahabat-sahabat yang kita kenal dulu rata-rata ulama. Apalagi kok 4 khulafaur rasyidin itu sudah jelas ulama. Ibunda Aisyah itu jelas ulama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, kemudian siapa lagi gitu ya? Abu Hurairah, Anas bin Malik itu semuanya ulama.
Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, sekitar 5.000 sekian lah. Kalau sahabat yang lain itu paling yang mentok-mentok 1.000, 2.000 gitu Pak ya. Bahkan ada yang cuma 2, ada yang cuma 3, tapi Abu Hurairah itu sampai 5.000 sekian. Jadi banyak sekali. Annahu kana yajharu fi sholatihi bil basmalah. Sepeninggal Rasulullah itu Abu Hurairah jadi imam Pak. Dia jadi imam di suatu tempat ya, bukan di Masjid Nabawi atau di mana. Pokoknya suatu ketika Abu Hurairah tiba-tiba sholat menjadi imam dan beliau membaca bismillahnya itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai selesai. Wa an Nu'aim bin Abdullah bin Jabir qala sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil kitab hatta idza balagha waladhdallin amin tsumma yaqul idza salam. Ngimamin baca Al-Fatihah, bismillahnya dikeraskan. Kemudian setelah salam Abu Hurairah ngadep ke para jamaah. Terus ngasih bayan, ngasih penjelasan, ngasih pelajaran. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nafasku atau yang nyawaku itu berada di tangannya. Inni la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling persis tata cara sholatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah ngimamin, baca bismillahnya keras, kemudian setelah selesai salam bilang, demi Allah saya adalah orang yang paling persis sholatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah membaca bismillahnya keras. Berarti Nabi Muhammad di dalam riwayat ini kemungkinan membaca bismillahnya adalah dikeraskan. Karena itu yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Maka menimbulkan kesimpulan bahwasanya basmalah itu apakah termasuk dari Al-Fatihah atau tidak? Ada yang mengatakan termasuk dari Al-Fatihah, yaitu mazhab Hambali dan Syafi'i. Jadi dalam pandangan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, kalau baca Al-Fatihah kok nggak pakai bismillah, maka sholatnya tidak sah. Hanya saja dalam mazhab Hambali itu disunnahkan untuk lirih, Pak. Disunahkan untuk lirih. Meskipun bismillahnya itu tetap harus dibaca dalam mazhab Hambali, tetapi sunnahnya dibedakan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Pak ya. Itu mazhab Hambali. Yang mungkin kalau sudah pernah haji atau umroh dan diimami sama Sudes, itu ya begitu. Bismillahnya itu agak kedengeran tapi sama-sama. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya Pak ya. Itu Sudes seperti itu karena memang basicnya Saudi itu Hambali. Tetapi ternyata Pak Sudes itu meskipun dia aslinya Hambali, datang ke Jakarta ngimamin sholat Jumat, bismillahnya dikeraskan. Padahal beliau aslinya Hambali, tapi karena tahu ngimamin di mayoritas Muslim bermadhab Syafi'i, akhirnya dikeraskan. Ya. Di rakaat pertama dikeraskan, hanya saja di rakaat kedua, entah sengaja entah lupa, gitu ya, bismillahnya dipelankan. Entah mungkin juga bisa jadi lupa, karena memang kebiasaan defaultnya Imam Sudes itu bismillahnya dipelankan, atau bisa jadi juga untuk masih tahu bahwasanya pertama saya pakai cara kalian, yang mana itu benar. Yang kedua saya pakai cara saya, yang mana itu juga benar. Bisa jadi itu yang ingin disampaikan oleh beliau. Tapi apapun itu, mazhab Hambali dan Syafi'i itu memiliki kesamaan, sama-sama menyatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Maka wajib untuk dibaca. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Oke. Kemudian yang berikutnya, mazhab Hanafi itu mengatakan bahwasanya Bismillah bukanlah termasuk surat atau ayat daripada Al-Fatihah, sehingga tidak wajib untuk dibaca. Sebagaimana mazhab Maliki mengatakan hal yang sama. Tetapi meskipun mazhab Hanafi itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan salah satu dari surat Al-Fatihah, tetapi tetap disunahkan untuk baca. Jadi tetap ya kan di mushafnya itu memang ada Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau nggak baca Bismillah langsung Alhamdulillah juga sah.
tapi tetap disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun lirih Bismillah. Jadi ada kesamaan antara Hambali dan Hanafi. Sama-sama membaca Bismillahnya pelan, Pak. Tetapi dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya adalah sunnah. Tapi mazhab Maliki itu mengatakan haram, nggak boleh, malah bisa membatalkan sholat kalau ketika membaca Al-Fatihah itu Bismillahnya dibaca. Kenapa? Ya karena itu adalah posisi untuk membaca Al-Fatihah. Jangan baca di luar Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Fatihah. Maka kalau dalam berdiri yang mana seharusnya kita baca Al-Fatihah kok malah baca yang lain, meskipun itu Bismillahirrahmanirrahim, bisa membatalkan sholat kita. Itu kata mazhab Maliki. Terus kita gimana, Ustaz? Kalau kita kan sudah terbiasa dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana itu adalah rukun daripada sholat, karena itu termasuk Al-Fatihah. Kalau sholat di Indonesia, insya Allah semuanya bacalah. Karena di Indonesia itu kalau nggak Syafi'i ya Hambali tetap baca meskipun dipelankan. Tapi kalau kita bermakmum kepada yang mazhab Maliki gimana? Kan pasti nggak baca, Pak. Nah, gimana nih? Menurut kita sholatnya si imam tidak sah. Nah, kita berarti bermakmum kepada imam yang tidak sah. Nah, ini gimana, Pak? Boleh nggak kita makmum kepada imam yang tidak sah sholatnya? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bermakmum kepada imam yang tidak sah sholatnya. Tetapi masalahnya tidak membaca Bismillah itu sah atau tidak? Menurut makmumnya memang tidak sah, tapi menurut sang imam sah. Ya berarti sah. Sholatnya imam ini sah meskipun menurut si imam. Maka boleh untuk kita bermakmum kepada orang yang seperti itu. Karena perbedaan di sini adalah perbedaan yang memang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kecuali kita tahu begini, Pak. Si imam itu kelihatan auratnya. Kita tahu si imam kelihatan auratnya. Mungkin si imamnya malah nggak tahu, Pak. Karena kalau laki-laki biasanya sholat itu kan pakai kaos pendek, Pak ya. Biasanya kalau rukuk belum kelihatan. Nah pas sujud, celengan semalnya itu nongol. Itu sah atau tidak sholat dengan kelihatan celengannya itu, Pak? Kan nggak sah. Maka kita sebagai makmum tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Kenapa? Sholatnya tidak sah. Kalau celengan semar kelihatan, itu ada perbedaan pendapat nggak, Pak, terkait sah dan tidaknya, Pak? Nggak ada. Ulama semua sepakat sholatnya tidak sah. Maka pada saat itu barulah kita tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Ya, kalau makmumnya tahu, tapi kalau makmumnya nggak tahu, Pak, katakanlah ini ada sebuah cerita begini. Ini kisah nyata saya dapat dari ibu saya juga. Jadi dia imam masjid, Pak. Ya imam masjid di kampung kan biasanya banyak ya, digilir ya. Biasanya sebelum ada imam tetap itu biasanya digilir. Oh Ustadz Fulan bagian sholat subuh hari Selasa, Rabu, Kamis, katakanlah seperti itu. Nah ini jatah beliau. Nah kebetulan malamnya itu beliau ya sama istrinya lah. Nah kemudian pagi-pagi subuh-subuh ya karena terus selesai tidur sampai subuh, bangun-bangun sudah adzan, beliau langsung masuk ke kamar mandi untuk langsung sholat subuh, ngimami sholat subuh. Ya dia santai aja, sholat subuh aja, gitu. Begitu sampai rumah, selesai. Sampai rumah ditanya sama istri, loh Pak, Bapak habis sholat? Iyalah, ke masjid, iya. Ngimamin lagi, gitu kan ya, kayak bangga ngimamin lagi, gitu kan. Loh, tadi emang Bapak udah sempat mandi? Loh, kan Pak semalam, astagfirullah. Jadi lupa. Akhirnya dia, nah terus gimana? Akhirnya sih ya dia langsung mandi, langsung sholat lagi. Karena tentu sholatnya tidak sah dong, Pak ya. Karena dalam keadaan ada sebab besar. Akhirnya ketika sholat zuhur ini gimana cara ngomong ke jamaah gitu, Pak ya? Gimana cara ngomong ke jamaah? Akhirnya dia nggak ngomong di masjid, Pak. Bikin pengumuman, dia imam lagi. Pokoknya bagi siapapun yang tadi sholat berjamaah bareng saya undang ke rumah untuk selamatan. Bahasanya selamatan, makan-makan di rumah saya. Semua saya undang yang tadi sholat subuh berjamaah bareng saya
kita makan di rumah saya, Mbak dan mantu. Akhirnya diundang semua. Nah, ya datang aja dong makan. Tapi kan tetap pada tanya, Pak ini selamatan ngapain ini? Apakah rumah baru, mobil baru, atau istri baru? Jangan-jangan, gitu kan ya? Apa gitu kan ya? Jadi gini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya undang bapak ibu sekalian ini pertama untuk silaturahmi, syukuran. Yang kedua, sebenarnya tadi subuh itu saya semalamnya itu berjimat dengan istri saya, tapi saya lupa nggak sholat mandi janabah, kemudian ngimamin. Jadi tolong para jamaah untuk nanti mengulangi lagi ya sholat subuhnya gitu. Kenapa? Karena sholat saya juga tidak sah, tadi saya ulangi lagi. Nah, ternyata gara-gara itu toh. Nah, akhirnya karena sudah dikasih makan, Pak, nggak marah, Pak. Coba kalau nggak dikasih makan, kan urusannya lain, Pak ya. Ini makanya cara untuk meredam perseteruan itu, Pak, mending dibawa ke restoran dulu, gitu ya. Pokoknya dengan birokrasi meja makan itu biasanya lebih gampang, Pak, gitu kan ya. Pokoknya meja makan dulu selesai, habis itu siap. Gitu. Cuma masalahnya, Pak, tidak berhenti sampai di situ. Setiap dia jatah jadi imam untuk sholat subuh, takbirnya sudah siap di pintu. Untuk apa? Nanya, Pak, udah mandi ya Pak ya? Siap sholat udah. Nah, memang di dalam sebagian pandangan ulama, ketika sholatnya si imam kok tidak sah, maka sholatnya si makmum juga tidak sah. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Namanya imam itu jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu ya yang mengendarai, yang mengendalikan seluruh isi gerbong, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang depan kok tidak sah, belakangnya semua juga tidak sah. Tetapi jumhur ulama mengatakan ketika si imam itu kok sholatnya tidak sah karena ketidaktahuan, karena sesuatu hal yang lupa, maka makmumnya tetap sah. Karena si imam ini dimaafkan atas ketidaktahuannya. Tetapi sholatnya si imam ya tetap harus diulang. Kalau dia ingat, kalau dia kok kemudian ngeh, ternyata saya sholatnya tadi tidak sah. Kenapa? Celana saya bolong. Karena seperti itu, baru ketahuan sampai rumah. Ya sholatnya si imam saja. Tapi sholatnya si makmum, ya nggak apa-apa. Tetap sah. Kecuali kok makmumnya tahu, celananya bolong. Kok kita tetap bandel, tetap ngeyel mau jamaah sama dia. Nah, sholat kita juga tidak sah karena tahu si imam sholatnya tidak sah. Nah, kalau si imamnya saja tidak tahu kalau sholatnya dia tidak sah, masalah mandi janabah tadi, yang mana mungkin makmumnya lebih tahu. Nah, kecuali makmumnya istrinya nggak tahu, gitu ya. Kecuali seperti itu. Baik. Ya, jadi kita yang bermadhab Syafi'i atau Hambali atau yang mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, itu boleh bermakmum kepada yang bermadhab Maliki yang mengatakan Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Karena bagaimanapun sholatnya si imam ini tetap sah meskipun menurut madhabnya sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah membaca amin. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang mana dalilnya adalah idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bacalah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira ma taqaddama lahu min dhanbi. Kenapa? Karena barang siapa yang bacaan aminnya itu kok bareng dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni seluruh dosa. Masalahnya malaikat kapan baca aminnya, Pak? Ya, kita nggak tahu, Pak. Makanya kita ya baca aja. Siapa tahu kok bersama. Ya karena kalau tiba-tiba misalkan ya Ustaz Ali imamin, makmumnya cuma satu, kok yang baca amin banyak, ya kabur juga, Pak. Kan gitu ya. Meskipun kita tahu mungkin malaikat kan gitu ya, cuma kan kabur juga. Gitu. Nah, maka ya udah baca amin saja. Nah, amin ini disunahkan untuk dibaca secara jahar, jahar di dalam pandangan madhab jumhur ulama. Tapi madhab Abu Hanifah dibaca pelan. Meskipun sholat maghrib nih Pak, wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam dan makmum semuanya baca, tetapi bacanya pelan.
Makanya kalau ke Turki Pak, Turki itu mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Itu kalau sholat maghrib jangan kebawa kebiasaan di Indonesia. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di sini kan kita gitu Pak ya. Nah, tiba-tiba di Turki kayak gitu kita. Amin sendirian Pak, yang lain nengok semua ke kita. Apaan nih anak gitu kan ya? Ini kayaknya anak baru nih gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka aminnya itu diperlakukan. Sunnahnya memang seperti itu. Karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Oke. Kemudian amin ini disunahkan baik bagi imam ataupun makmum. Jadi bukan imam yang wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin diam, makmumnya doang yang baca amin, tidak. Ya kalau bisa semuanya, imam dan makmum baca amin dan bersamaan. Bacaan imam dan bacaan makmum tentang amin ini disunahkan untuk bersamaan. Kenapa? Ya supaya bisa bersamaan juga dengan malaikat. Ya kalau imam sama makmum udah gak kompak baca aminnya, malaikat juga bingung. Ini saya bareng yang mana nih gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu analogi atau logika yang dipakai dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah dan membaca amin. Yang mana membaca surat ini secara hukum ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalaupun sholat kok nggak baca surat setelah Al-Fatihah, rakaat pertama sholat maghrib, wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Habis itu langsung Allahu Akbar, nggak baca Yasin seayat aja, nggak baca. Sah atau tidak sholatnya? Tetap sah. Nah, ini kadang-kadang perlu dipraktekin Pak. Nah, sekali lagi untuk hal-hal yang sunnah itu perlu dipraktekkan untuk ditinggalkan secara sengaja. Sekali aja tadi Pak, jangan sering-sering gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita tuh punya pemahaman, oh iya sunnah. Kalaupun kapan-kapan kok ketemu imam yang nggak baca surat, tenang kita, nggak bingung kita. Kenapa? Karena hukumnya tausul. Sehingga kalau kelupaan nggak baca Bismillah, nggak baca surat setelah Al-Fatihah, wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Habis itu langsung Allahu Akbar, sudah rukuk nih Pak. Boleh nggak dia balik lagi berdiri untuk baca surat? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan rukuk, yang mana rukuk itu rukun, ya, dan dia meninggalkan yang rukun untuk mengejar yang sunnah. Tidak boleh. Kecuali kok yang kelupaan Al-Fatihah, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, karena memang katakanlah sholatnya sholat sir, sholat duhur gitu ya, karena memang dia lagi ngapalin surat An-Naba, dia langsung baca surat An-Naba. Karena ngapalin Pak, takut keburu lupa, langsung dibaca gitu. Padahal belum baca Al-Fatihah. Setelah baca An-Naba selesai, ya, habis itu langsung Allahu Akbar rukuk. Baru ingat, astagfirullah, saya belum baca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan Pak? Sholatnya batal atau tidak? Lupa baca Al-Fatihah itu sholatnya batal atau tidak? Batal atau tidak Pak? Tidak batal. Pas ingat sudah sujud nih Pak. Oh tadi saya belum baca surat Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Dia wajib berdiri lagi, baca Al-Fatihah, habis itu disunahkan baca surat lagi, dan habis itu harus rukuk lagi, harus i'tidal lagi, baru sujud. Gak boleh kok sudah terlanjur sujud, Al-Fatihah belum saya baca, tapi kan dia rukun, berarti saya harus kembali lagi berdiri baca Al-Fatihah. Habis itu dia langsung sujud lagi. Kok nggak rukuk, nggak i'tidal? Kan tadi udah. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam sholat itu wajib tartib. Wajib apa? Tertib. Jadi setelah baca Al-Fatihah, rukun berikutnya apa Pak? Rukuk. Maka rukuk tidak akan sah sebelum kita selesai membaca Al-Fatihah. Berarti rukuk-rukuk yang sudah kita lakukan sebelum kita baca Al-Fatihah tadi dianggap tidak sah, di-cancel. Tapi bukan berarti sholat kita tidak sah. Itu kalau ketahuannya setelah sujud Pak, lagi sedang sujud kok keingat Al-Fatihah belum dibaca, berdiri lagi dan dianggap semua rukun yang sudah kita kerjakan setelah baca Al-Fatihah itu dianggap cancel. Itu kalau sudah terlanjur sujud. Tapi kalau ingatnya di rakaat berikutnya Pak, di rakaat kedua baru ingat. Nah, bagaimana? Apakah sholatnya batal? Tentu tidak. Tapi dia
dianggap rakaat pertamanya itu di cancel semuanya. Jadi seolah-olah rakaat kedua adalah rakaat pertama bagi dia. Itu kalau ingatnya di rakaat kedua. Kalau ingatnya di rakaat sudah katakanlah sudah mau salam baru ingat, ya sama kasusnya ketika sujud tadi Pak, harus nambah satu lagi, harus tasyahud lagi dan seterusnya. Nah kalau keingetnya setelah salam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum Al-Fatihah baru ingat, apa yang harus dilakukan? Apakah harus ulang lagi? Tergantung. Kalau jeda antara salam dengan ingatnya kok sudah lama, wajib ulang. Tapi kalau jeda antara salam dengan ingat itu kok baru sebentar, maka silakan nambah satu rakaat lagi plus tasyahud akhir dan bla 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 sampai salam sah. Nah terus bedanya apa? Atau batasannya apa? Sedikit atau banyak, lama atau tidaknya? Nah ini memang tidak ada batasan yang pasti. Ya, ulama pun ya pokoknya bentar lah. Intinya kalau sudah sampai keluar masjid, terus sudah ngegibahin orang, habis itu sudah sarapan di warteg, pas ngobrol baru ingat. Nah itu sudah nggak boleh, balik lagi ke masjid, satu rakaat, salam, nggak bisa Pak. Harus mulai dari A. Tapi kalau cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, saya belum Al-Fatihah tadi yang rakaat terakhir, nah itu bisa. Bahkan Rasulullah sempat ngobrol. Ya. Tiba-tiba Rasulullah sholat asar atau sholat zuhur, ini sebentar lagi Pak ya, sholat asar atau sholat zuhur itu tiba-tiba cuma 2 rakaat Pak. Assalamualaikum, 2 rakaat, rakaat kedua salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahabat yang lain ya mungkin senang Pak. Sekarang sholat zuhur jadi 2 rakaat, cocok gitu ya. Mungkin ada yang senang seperti itu, dan yang lain kayak Abu Bakar, Umar itu jadi jawabannya dan tahu kalau 2 rakaat, tapi nggak berani negur. Ya entah tetap janggal, kok jadi 2 tapi nggak berani negur gitu. Nah akhirnya ada satu orang yang dianggap tidak beretika kepada Rasulullah, namanya Dzul-Yadain gitu ya. Rasulullah, antum lupa atau mau jadi 2 sekarang gitu. Nanya kayak gitu, yang lain pada gregetan Pak, malu juga, takut juga, ih ini anak gitu ya. Nah terus akhirnya Rasulullah konfirmasi, ini benar nggak yang dibilang sama Dzul-Yadain ini? Iya Rasulullah, gue cuma 2 rakaat. Ya sudah, balik lagi nambah 2 rakaat. Nah berarti menunjukkan meskipun sudah ngobrol, tapi asalkan jeda antara ingat dengan salamnya itu kok belum banyak, maka masih bisa ditempel, tidak harus pulang dari awal. Baik, tadi kok sampai situ ya? Ini terkait lupa ya. Nah ini bahwasannya membaca ayat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan hukum sholat, sehingga kalau lupa tidak masalah, berbeda dengan Al-Fatihah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf, bila itu berbeda, atau nanti tanya jawab. Ada dulu terus tanya jawab. Oke, silakan untuk terlebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dirahmati Allah, itu materi terkait sholat yang tentang basmalah, tentang membaca amin, dan juga tentang membaca surat. Yang mana ini membaca surat sebenarnya masih banyak, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri kajian ini, monggo silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan. Bagaimana dengan lupa yang semuanya sujud sahwi, terus bagaimana lupa dengan kita sahwi lagi, terus bagaimana caranya kapan dilakukan sujud sahwi? Sujud sahwi ya, terkait sujud sahwi. Ya. Sebenarnya sujud sahwi ini agak pelik Pak, karena memang banyak sekali kasusnya. Bisa karena lupa, bisa karena salah, begitu. Kemudian hukum dari sujud sahwi ini adalah sunnah. Ulama sepakat bahwa hukum dari sujud sahwi adalah sunnah. Jadi kalaupun kita lupa jumlah rakaatnya lah, atau salah dalam gerakan sholat, kok saya ini dulu harusnya, atau ada yang kelupaan tadi katakanlah, maka tidak diharuskan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tidak harus. Oke? Pertama, tidak diharuskan kecuali dalam satu kondisi, yaitu jika sang imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi, meskipun yang lupa imamnya. Karena memang ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya imam itu harus diikuti. Ya. Kesalahannya tidak boleh diikuti. Katakanlah begini, imamnya sholat isya 5 rakaat, gitu, 5 rakaat di subhanallah gitu ya, tetap gak ikut ya sudah, karena memang si imam ini juga tidak boleh untuk mengikuti apa kata jamaah. Katakanlah ada jamaah satu yang bilang subhanallah, apa yang salah? Wong saya masih dalam rakaat yang benar, menurut dia benar, menurut makmumnya salah. Nah ini kan tidak boleh dia meninggalkan keyakinan dia hanya demi keyakinan orang lain. Harus benar-benar subhanallah, oh iya saya salah. Kalau sampai datang keyakinan oh iya saya salah, baru boleh dia. Nah, tetapi meskipun demikian, ketika sang imam ini kok kemudian datang untuk rakaat kelima, sang makmum tidak boleh ikut. Sang makmum harus menunggu dalam keadaan tasyahud akhir atau mufaraqah. Atau udahlah imam jalan sendiri, saya salam duluan, itu boleh. Itu diperbolehkan. Nah, tetapi ketika dia nyadar oh ya saya ini lupa entah 4 entah 5 ya, entah saya itu sudah pas rakaat keempat itu entah saya sudah 3 atau sudah 4, saya bingung, makanya saya menambahkan jadi satu lagi gitu. Oh ternyata itu 5 menurut makmum, tapi menurut imam saya bingung ini jadinya di rakaat ketiga atau 4 ini, jadi udah saya nambah satu lagi lah biar aman. Itu kan lupa tuh, nggak tahu dia mana. Nah, rakaat kelimanya tidak boleh diikuti. Terus nanti imam kok sujud sahwi, maka disunnahkan, diwajibkan bagi makmum untuk mengikutinya. Tuh, jadi hukum sujud sahwi adalah sunnah kecuali satu kondisi, jika si imam sujud sahwi maka makmumnya wajib sujud sahwi. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini ternyata ulama juga sepakat bahwa sujud sahwi itu 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 kali. Sajadatain, Rasulullah itu sujud 2 sujud, bukan 1 sujud. Ini 4 ulama, 4 mazhab sepakat. Hanya saja berbeda pendapat terkait kapannya, apakah setelah salam ataukah sebelum salam. Nah, kalau mazhab Syafi'i sebelum salam, setelah tasyahud akhir, ya sebelum salam itu Allahu Akbar sujud, ya bacaannya tidak ditentukan, kemudian duduk lagi Allahu Akbar duduk, yang mana duduk ini tidak sama dengan duduk di antara 2 sujud yang harus tumakninah. Kalau duduk yang ini tidak harus tumakninah. Yang penting untuk ngasih jeda antara 2 sujud saja. Yang penting naik dikit, habis itu turun lagi juga boleh. Gak usah baca apa-apa. Habis itu sujud lagi, setelah sujud yang kedua Allahu Akbar lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis itu imam baru, si makmum baru kalau telah masbuk ya dia nambah dan seterusnya. Ya, jadi sujud sahwi ya gampang lah. Kita menggunakan mazhab Syafi'i saja untuk secara teknis, tetapi secara hukum ulama
mengatakan hukum yang adalah sunnah kecuali satu kondisi saja, ketika si imam itu sujud sahwi. Pernah nggak Pak? Saya pernah kalau tidak salah di sini sujud sahwi Pak ya. Dan makmumnya ada yang sujud, ada yang tidak. Nah, tetapi kalau yang tidak tahu nggak apa-apa. Ketidaktahuan itu banyak sekali di dalam sholat itu yang mengaitkan batal atau tidaknya sholat dengan tahu atau tidak dia tentang hukum. Kalau dia tidak tahu tentang hukum tersebut, maka nggak batal sholatnya. Ya kayak tadi Pak, tasyahud awal lupa, imam lupa tasyahud awal. Tiba-tiba si imam berdiri ya untuk rakaat ketiga. Nah sudah sampai berdiri, dia duduk lagi, dibilang subhanallah sama makmumnya, duduk lagi. Oh iya, saya nggak tasyahud. Dia duduk lagi. Kalau si imam ini kok tahu bahwa hal itu tidak sah, tidak benar, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia kok nggak tahu bahwa itu tuh kalau sudah terlanjur berdiri nggak boleh duduk lagi, dan ketika di subhanallah jadi bingung, akhirnya duduk lagi lah karena dia nggak tahu hukumnya, maka sholatnya tetap sah. Jadi kadang ketidaktahuan itu malah jadi berkah Pak. Ya tapi ya jangan kebangetan, gitu ya, jangan keterusan. Baik gitu Pak ya. Allah alam bisa dipahami. Ada lagi mungkin satu lagi? Ya. Itu makmumnya gimana Sah? Kalau umpama yang kayak munfarid 1 rakaat itu, dia kan nggak tahu bahwa imamnya sudah 4 rakaat. Oh, ya. Baik, imamnya sih akhirnya sholat 5 rakaat, tetapi makmumnya masbuk, itu kan ya. Nah, masbuk 1 rakaat kan bagi si imam, ini kok jadi 5 juga? Kok jadi saya kok 4, nggak jadi masbuk, begitu kan ya? Ya maka fi hakil makmum ya dia tetap 4. Jadi dalam posisinya sebagai makmum, ya dia sudah sholat 4 rakaat ya sudah, gitu sudah cukup. Oh saya berarti nggak masbuk, katakanlah seperti itu ya. Padahal sebenarnya si imam sudah sholat 1 rakaat. Nah kan imam makmum juga datang nggak tahu dia udah sholat berapa rakaat juga kan. Nah itu kan ya. Jadi fi hakil makmum seperti itu. Kecuali kok yang dari awal tahu, ya dia posisinya harus seperti tadi. Mungkin itu Pak. Cukup ya, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menambah ketakwaan kita, bisa menambah kualitas ibadah kita, dan semoga ini menjadi salah satu wasilah turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.